Rasul mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang segumpal daging ini, kata beliau, idza salaha jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, salaha, maka akan baiklah al-jasadu, perilaku jasad, kulluhu, ya semua perilaku jasad. Jadi kalau segumpal daging ini baik, maka akan baiklah apa yang dilakukan oleh jasad, oleh tubuh. Yang dilakukan oleh mata pasti baik, yang dilakukan oleh telinga, mulut, semuanya baik. Apabila segumpal daging ini baik. Tapi sebaliknya, Rasul masih melanjutkan, wa idza fasadal jasadu kulluh. Tapi apabila segumpal daging ini rusak, ya rusaklah apa yang dilakukan oleh badan, rusaklah perilaku badan, rusaklah apa yang dilakukan oleh tubuh atau badan manusia. Jadi segumpal daging ini betul-betul amat sangat menentukan. Terus apa segumpal daging itu? Rasul kemudian menutup hadis ini dengan ala wahya al-qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi memang hati ini menjadi sangat penting karena menentukan baik buruknya manusia. Di hadis yang lain riwayat Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang pada rupa kalian, rupanya mau kotak, mau lonjong, mau bulat, Allah enggak melihat. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat harta kalian. Mau nenteng tas harga 4 miliar, Allah enggak lihat. Ya, kebayang ya, tas harga 4 miliar itu kayak apa? Bahannya seperti apa? Yang jelas Allah nggak lihat rupa kita, nggak lihat harta kita. Naik mobil apa, Allah nggak lihat. Terus yang Allah lihat, walakin, kan, tetapi yang dulu Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Berarti nggak boleh punya rupa yang bagus, ya boleh. Tapi pastikan hati lebih bagus dari rupa. Boleh nggak kaya? Boleh. Tapi amal kita lebih kaya dari kekayaan kita. Punya uang banyak boleh, tapi sedekah kita selalu lebih banyak dari uang yang ada. Itu saking semangatnya untuk menjadikan diri kita lebih baik ada pada hati dan amal. Dan sehingga hadis tadi, 2 hadis tadi itu kalau kita rangkum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya satu patokan. Kualitas diri seseorang ditentukan oleh amalnya. Dan memang kalau kita lihat dalam kehidupan, orang kan melihat amal, kaya tapi nggak ada amalnya, ya nggak dianggap. Miskin tapi banyak amal, justru ini yang dianggap. Jadi betul, kualitas diri seseorang itu ditentukan oleh amalnya. Tetapi kualitas amal siapapun ditentukan oleh kualitas hatinya. Amalnya banyak memang, tapi setiap kali beramal dia ngomongkan ke orang lain. Itu kan menunjukkan kualitas hati. Amalnya banyak tapi nggak ikhlas.
Maka sebanyak apapun amal, kalau hatinya nggak ikhlas, amal yang banyak itu menjadi tidak ada kualitasnya. Jadi kualitas hati itu menentukan kualitas amal, dan kualitas hati ditentukan oleh kualitas niat di dalam beramal. Jadi kualitas hati itu ditentukan oleh kualitas niatnya, oleh kualitas niatnya. Jadi niat akan mempengaruhi kualitas hati. Niat itu menentukan kualitas hati. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban terhadap hati. Jadi hati perlu dididik dan ditempa agar dia bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Karena dia akan menentukan amal seseorang, menentukan kehormatan seseorang, menentukan kemuliaan seseorang. Maka tidak ada pilihan kecuali hati. Dan guru terbaik bagi hati itu adalah Ustaz niat. Niat ini menjadi guru terbaik bagi hati. Maka didiklah hati dengan niat. Jadi seperti apa kualitas diri kita, hati itu sangat bergantung pada niat kita. Niat kita di dalam melakukan amal. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang niat, ini memang betul-betul ya seperti orang kalau nggak punya guru, kira-kira hidupnya bakal liar. Hidupnya akan liar. Maka demikian pula halnya hati kalau nggak dikendalikan oleh niat, ya, dia akan menjadi sosok yang liar. Kalau hati liar, ya amal juga jadi liar. Amalnya nggak terkendali. Sekalinya berbuat baik, ternyata berbuat baiknya nggak punya kualitas. Jadi niat ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan ini kita kalau bicara soal niat, niat itu bisa menjadi jendela hati yang membuat kita mengetahui bagaimana keadaan hati kita yang sesungguhnya. Jadi salah satu cara kita mengetahui keadaan hati, kan keadaan hati itu di dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hati. Nah, tapi kita akan menemukan penampakan hati itu lewat niat. Lewat niat. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peduli atau tidaknya manusia terhadap hati itu bisa dilihat dari sejauh mana dia berniat, sejauh mana dia berniat. Jadi memang betul niat ini jendela hati, ya, jendela yang akan melihat seperti apa hubungan kita dengan hati, sejauh mana kita betul-betul ingin menjadikan niat ini sebagai pendidik bagi hati kita. Orang yang tidak peduli dengan niat berarti sama dengan tidak peduli dengan hati. Contoh, kita habis membersihkan badan, berganti pakaian, pakai niat kan? Pakai niat atau asal berganti pakaian selama ini? Sama kan? Ya kalau habis mandi ya ganti pakaian, ya ganti aja, nggak pakai niat. Kalau nggak pakai niat berarti tandanya nggak peduli dengan hati. Kita tidak berusaha menghadirkan sang guru bernama niat untuk mendidik hati waktu kita berpakaian. Kalau niat, kira-kira niatnya apa Bapak Ibu?
Kalau betul niat kan ada namanya. Niatnya untuk apa? Menutup aurat. Itu disiratkan nggak di dalam hati? Ya, karena niat kan memang di dalam hati. Ada nggak siratan bahwa saya pakai baju ini untuk menutup aurat? Ada atau ya pokoknya biasanya juga kalau habis mandi ganti baju, ya udah ganti baju. Kalau kita terus saja ingat bahwa saya berpakaian untuk menutup aurat, itu berarti kita adalah orang yang peduli hati. Kalau beli baju, ada niatnya. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk lebaran. Kan harusnya sama, niatnya juga untuk menutup aurat. Kalau niatnya untuk menutup aurat, berarti yang dilihat yang pertama kali modelnya atau syarat menutup auratnya. Syarat menutup aurat. Tapi kadang suka kalah nggak dengan mode. Kadang ada yang lebih memperhatikan mode. Jadi tapi betul Bapak Ibu, ya, hati itu bisa dikenali lewat niat. Iya. Dan karena itu memang secara khusus pagi ini kita akan bicara soal niat. Iya. Dan pertama kita bahas terlebih dahulu fadhailun niyat, keutamaan niat. Sebelum nanti kita bahas niat itu seperti apa. Nah, fadhailun niyat, keutamaan niat. Apa saja keutamaan niat itu? Ini kita sampaikan sebagian saja. Tujuannya untuk memotivasi kita agar jangan sampai lupa dengan niat. Ini yang pertama, mengubah amal kebiasaan menjadi amal berpahala. Ya, seperti berpakaian, itu kan jadi kebiasaan. Itu kalau habis mandi ya ganti pakaian. Ya kalau kemudian yang dilakukan habis mandi ganti pakaian, ya berarti itu hanya amal kebiasaan. Ada pahala? Ya nggak ada. Ada pahala itu kalau ada niat untuk menutup aurat. Nah itu baru ada pahala. Makan, selama ini kita kalau makan, ya makan aja. Nah kalau makan cuma makan, nggak ada niat, ya makannya cuma kebiasaan. Tapi kalau kita niat, ya Allah, Bismillah, saya makan untuk menguatkan badan agar bisa beribadah, maka makan itu menjadi amal yang berpahala. Bismillah itu bukan niat. Iya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa itu bukan niat. Niat itu memang kesengajaan kita di dalam hati. Saya melakukan amal ini untuk apa? Kalau doa kan mohon kepada Allah. Jadi doa belum mewakili niat kita yang sebenarnya. Sebagaimana Bismillah juga belum mewakili, belum mewakili. Niat itu memang harus khusus hati kita yang meniatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu yang bergantung pada niat. Jadi bisa mengubah kebiasaan menjadi pahala. Yang kedua, mendapat pahala atas amal baik walau tidak melakukannya. Itu keutamaan niat. Jadi nggak melakukan amal tapi tetap dapat pahala. Kok bisa? Anak muda bilang enak nggak usah beramal tapi dapat pahala. Itu pengaruh dari niat. Dan sekali lagi niat itu menunjukkan penghormatan kita yang sangat besar terhadap hati, kepedulian kita kepada hati. Apa contohnya mendapat pahala tanpa kita melakukan amal? Contohnya, semisal kita melihat ada orang yang kaya, Bapak Ibu,
terus dia menyantuni anak yatim, dia sedekah, dia infak, dia nyumbang ke sana kemari, dia membantu orang-orang susah. Kita melihat beliau ini, kemudian kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berikan kepadaku harta sebanyak yang Engkau berikan kepada beliau, tentu saya juga bisa beramal sebagaimana beliau. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kepada saya harta sebanyak yang Engkau berikan kepada beliau, saya juga bisa beramal sebagaimana beliau. Beliau beramal dengan hartanya, kita beramal dengan niat. Kita sedekah nggak Bapak Ibu? Sedekah? Kan kita nggak punya uang. Kita cuma modal niat. Tapi apa kata Nabi? Huma fil ajri sawa'un. Kita dengan beliau sama dalam pahala. Sama dalam pahala. Cuma bedanya beliau dapat pahala memang dengan sedekahnya, kita dapat pahala dengan niat kita. Dengan catatan memang jujur, nah nanti akan ketahuan suatu saat punya uang lupa, ya udah Allah merasa di-prank kan. Nah, ini nggak benar. Jadi memang kemudian ada kejujuran. Saya udah punya uang, ya kita bersedekah semampu yang kita punya. Kalau kemudian Allah mampukan kita punya harta sebanyak beliau, ya betul-betul amal kita sebagaimana beliau. Nah itu artinya niat kita jujur. Nah karena itu sekaligus niat juga mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur kepada diri sendiri. Ibu Mas buka HP, ya, lihat status, ya teman, tiba-tiba kita lihat status beliau foto di depan Ka'bah. Ya, terbersit apa Ibu? Ya Alhamdulillah kalau kepengen, tapi kan kadang suka terlintas Allah pamer. Nggak boleh, nggak usah, nggak usah. Itu kan namanya kita suudzon sama beliau. Udah umroh enggak, suudzon, iya. Nah jadi kalau seandainya kita lihat di status, teman kok sedang foto di depan Ka'bah, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan saya rezeki seperti yang Engkau berikan kepada temanku, tentu saya juga bisa umrah sebagaimana beliau. Beliau dapat pahala dari umrahnya, kita dapat pahala dari niat kita. Ibu punya kesibukan yang luar biasa, dan kesibukannya juga nggak bisa ditinggalkannya. Mungkin urus kegiatan apa yang betul-betul menyita waktu Bapak dan Ibu, tersita dengan amal ngurus satu kegiatan salih, kegiatan baik. Ya. Dan dalam keadaan Bapak Ibu kita sedang ngurus kegiatan, kita melihat ada orang, dia dengan khusyuk baca Quran, sehingga beliau bisa khatam 1 juz, 2 juz. Kita karena sedang ada kegiatan tidak bisa sebagaimana beliau. Iya. Maka kita kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, andai saja saya punya waktu sebagaimana yang Kau berikan kepada beliau, tentu saya juga bisa membaca Quran sebagaimana beliau. Maka kita dapat pahala dari kegiatan kita plus pahala dari niat kita. Jadi bahasa Rasulullah, huma fil ajri sawa'un. 2 orang ini, kita dengan dia itu sama di dalam pahala. Sama di dalam pahala. Ini dikuatkan juga oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim
Rasul mengatakan man sa'alallaha asy-syahadah, barang siapa yang memohon mati syahid bisidqin dengan benar, mohon kepada Allah, ya, menyampaikan, mohon di sini maksudnya menyampaikan kepada Allah, ya Allah, nikmatnya saya bisa mati syahid bisidqin dengan jujur, balaghallahu manazilash syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid, wa imata wala firashihi, meskipun dia mati di pembaringannya. Jadi meskipun pas meninggalnya di pembaringan. Syahid enggak kalau meninggal di pembaringan? Ya enggak. Syahid itu kan kalau di medan perang. Tapi walaupun dia mati meninggalnya di pembaringan, tapi karena sempat berniat, ya, untuk bisa mati syahid, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, yang mati syahid beneran kan setengahnya protes. Pak, Bapak kan matinya di pembaringan, kau kumpul bareng kami. Malaikat yang akan menjelaskan beliau ini niat dan jujur dalam niatnya. Jadi ini keutamaan niat yang amat sangat luar biasa. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya benar-benar berniat, pokoknya sebelum ajal datang saya harus dalam keadaan sudah hafal Quran. Niat. Sebelum meninggal saya pengen sekali bisa hafal Quran. Disedikit dengan jujur itu ya artinya ada usaha untuk menghafal. Ya walaupun sehari cuma dapat setengah ayat, tapi itu kan menunjukkan kesungguhan. Ada waktu pokoknya berusaha nambah. Tapi karena nambahnya pelan, karena kita punya kesibukan yang banyak, sampai akhir hayat kok satu juz juga belum nyampe. Tetap nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama para penghafal. Ini keutamaan niat baik. Tapi ternyata sebaliknya niat buruk juga berpengaruh. Ya, niat buruk berpengaruh. Ada orang yang melihat penyanyi perempuan joget-joget, ya, terus dapat uang sekali nyanyi dapat 100 juta. Terus ada orang menyampaikan, ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada saya wajah secantik dia, suara semerdu dia, tentu saya juga bisa jadi penyanyi dan saya juga bisa kaya seperti dia. Kira-kira orang ini sampai meninggalnya jadi penyanyi kan? Ya enggak. Bedanya kalau si penyanyi itu berdosa karena dia betul-betul menyanyi. Nah yang ini karena dia punya dia penyanyi. Anak muda, kalau ini si anak muda ya, lihat temennya boncengan kayak bawa ansel. Terus dia bilang, duh enaknya pacaran. Kalau ada yang mau sama saya juga bisa pacaran seperti dia. Tapi sampai selesai kuliah dia nggak pacaran. Kenapa? Nggak ada yang mau. Maka walaupun dia tidak pacaran, tetap dia dapat dosa. Dari apanya? Dari niatnya. Tapi kan dia tidak melakukannya. Iya, memang dia tidak melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya itu bukan karena kesadaran, bukan karena sadar, iya, bahwa ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi dia tidak pacaran itu ya karena masalah nasib aja. Tapi dia kemudian jadi kecewa, kenapa nggak ada yang mau jadi pacar saya? Kenapa nggak ada yang mau? Ya, kan berarti ada niat. Nah ini yang tetap ada hitungan dosanya. Yang tidak ada hitungan dosanya itu kalau kemudian sudah niat pengen melakukan dosa, tapi kemudian sadar, astagfirullah, ini kan dosa. Nah ini yang
pun sudah pernah niat. Karena itu Rasul mengatakan al-qatil wal-maqtul huma finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu keduanya masuk neraka. Itu akan berkelahi. Ya, satunya berhasil membunuh yang satunya. Kata Nabi, keduanya masuk neraka. Sahabat kan bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Rasul, karena dia sudah punya keinginan untuk membunuh. Cuma nasib membuat dia terbunuh. Tapi kan ada niat untuk membunuh. Dan niat membunuh itu yang cukup membuat dia masuk. Dia merokok gitu. Kalau saya juga bisa merokok, dia punya uang, tentu saya juga bisa merokok seperti dia. Nasib gara-gara nggak punya uang, jadi nggak bisa merokok. Ya udah, walaupun dia tidak merokok, dia berdosa. Jadi ini niat, ya. Tentu kita lebih berorientasi pada niat baik. Nah, ini masih keutamaan niat, melipat gandakan pahala. Ya. Jadi semisal Bapak Ibu ke masjid, niatnya apa? Niatnya sholat jamaah. Ya. Maka insya Allah berangkat ke masjid itu dapat niat sholat berjamaah. Tapi selain niat sholat berjamaah, Bapak Ibu juga niat i'tikaf. Nah kalau niat i'tikaf berarti dapat walaupun amalnya sama ke masjid, walaupun amalnya sama di masjid, tapi kalau ada niat jamaah, ada niat i'tikaf, itu pahala. Ada lagi sekalian saya taklim nanti di sana, itu dapat pahala. Jadi kayak sekarang ini, ibu dari rumah niat kesini, niatnya apa? Taklim. Kalau niatnya cuma taklim berarti dapat pahala niat taklim. Ada niatan i'tikaf nggak dari rumah? Enggak. Kalau enggak, ya berarti kan dapat pahala niat jalannya ini. Iya, jalannya berarti cuma dapat pahala taklim. Tapi kalau saya di rumah, saya mau ke masjid, niat saya pertama sholat jamaah, karena saya mau sekalian duhuran di sini semisal. Kalau enggak ya berarti sholat jamaah tidak masuk. Rencananya setelah taklim langsung pulang. Nah karena itu niatnya taklim, ya. Tapi juga saya mau niat sekaligus di masjid nanti kita i'tikaf. Maka jalan dari rumah ke sini kita dapat dua pahala. Pahala niat untuk taklim dan pahala niat untuk i'tikaf. Apalagi ya tadi kalau ibu bapak sengaja ke sini sambil nunggu sholat zuhur, waktu pahalanya lebih banyak. Pahala sholat zuhur, ya. Atau pahala silaturahim, niat silaturahim. Sekalian saya niat silaturahim, ya, di pengajian. Atau kalau mau ditambah juga ada niat lain apa? Menjauhi dosa dan sia-sia. Jadi kalau saya di rumah di masjid bawaannya lihat TV, sudah pada lihat TV. Dengan saya berangkat ke masjid, niat i'tikaf, niat hadir taklim, niat silaturahim, niat menjauhi dosa dan sia-sia. Ya udah berarti pahala kita sebanyak niat kita di dalam melakukan amal. Ini didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memahami hakikat niat ini. Nah, saya hanya menyambung lidah saja, menyambung nasihat yang disampaikan oleh beliau di kitab, nama kitabnya panjang Bapak Ibu, bisa
risalatul mu'awana wal mudhahara wal mu'asara li talibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ini kitab disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Beliau seorang ulama, seorang alim yang lahir di mana? Yang lahir di Yaman, persisnya di kota Tarim, di ujung kota Tarim. Jadi ini kita ingin menyimak nasihat beliau tentang niat ini. Mudah-mudahan kita dapat berkah ilmu beliau, karena ilmu beliau amat sangat luas. Beliau menulis kitab ini juga isinya nasihat untuk orang-orang yang betul-betul sadar bahwa saya hidup ini adalah untuk pulang kembali ke akhirat. Ini nasihat beliau tentang niat. Ini saya cuma menukilkan sebagian nasihat beliau tentang niat. Beliau mengatakan, wa alaika ya akhi, wajib bagimu wahai saudaraku. Jadi beliau bahasanya juga bahasa ngobrol. Wa alaika, dan wajib bagimu ya akhi wahai saudaraku, islahin niat, untuk memperbaiki niat, wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan niat, wa tafakkur biha, dan menemukan kembali niat. Jadi kita suka kehilangan niat, lupa maksudnya dengan niat. Wa tafakkuri, dan merenungkan fiha, di dalam niat, qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk ke dalam amal. Jadi beliau menasihatkan kepada kita, kalau mau melakukan amal itu renungkan dulu, apa nih niatnya, apa nih niatnya. Saya mau makan, apa nih niatnya. Saya mau pergi, apa nih niatnya. Saya mau tidur, apa nih niatnya. Itu nasihat beliau. Harus melihatnya sebagai nasihat yang luar biasa. Itu memang bagian dari adat kita. Jadi tidak kemudian bahwa nasihat itu saya udah beberapa kali dengar, itu saya udah paham. Enggak. Kita tetap melihat nasihat itu sangat bernilai, bukan semata-mata isinya, tapi lebih karena siapa yang menyampaikan. Jadi kalau yang menyampaikannya orang alim, tetap kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Walaupun mungkin kita melihatnya sebagai nasihat yang biasa. Itu bagian dari adab, dan ini juga logis. Ibu kalau dapat kiriman makanan dari teman biasa, maka ibu, bapak melihatnya ini sebagai sesuatu yang biasa. Tapi coba kalau ibu dapat kiriman makanan dari seorang ustazah yang ibu sangat menghormati beliau, sangat ta'zim kepada beliau, maka ibu melihat kiriman makanan itu sebagai makanan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Walaupun ternyata itu bubur ayam. Tapi kalau yang ngirim adalah orang alim, orang yang sangat terhormat, kita melihatnya bukan lagi bubur ayam biasa. Ini bubur ayam luar biasa. Sehingga kalaulah cuma satu mangkok, kita bagi untuk anak-anak. Ayo pokoknya semuanya harus rata. Tujuannya apa? Biar dapat berkah. Ini bukan bubur ayam biasa, ini dari ustaz siapa, dari ustazah siapa. Ini berkah, ayo dimakan. Dan maka sama nasihat ini juga, karena dari beliau yang sangat alim,
kitab favorit, termasuk kitab Risalatul Mu'awanah ini. Jadi beliau menasihatkan kepada kita, wajib bagi wahai saudaraku untuk memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, menemukan kembali niat dan merenungkan niat sebelum melakukan amal. Jadi jangan dulu beramal sebelum kita memastikan niatnya apa. Fa'innaha, dilanjutannya, karena sesungguhnya niat itu asasul amali, pokoknya amal, asasnya amal, dasarnya amal itu niat. Wal a'malu, dan adapun amal itu tabi'atun, mengikut lah terhadap niat. Amal itu ngikut niat, hasanan wa qabhan, baik dalam baiknya maupun dalam buruknya. Amal sebaik apapun jadi buruk kalau niatnya buruk. Amal walaupun mungkin kata orang buruk, tapi kalau ada niat yang baik, maka bisa jadi. Kalau buruk sih enggak ya, sesuatu yang sebenarnya itu enggak ada nilai, amal mubah, persisnya amal mubah. Tapi kalau niatnya baik, maka amal mubah itu menjadi kebaikan. Wasihatan juga dalam soal sahnya, wafasadan dalam soal rusaknya. Jadi sah rusaknya amal itu ada pada niat. Nah, kalau begitu, terus bagaimana kita memperlakukan niat ini, memahami niat ini? Dari apa yang beliau uraikan tadi, Bapak Ibu, kita jadi memahami kalau niat itu memang ada tiga jenjang, tiga tahap. Ini niat sebelum amal, niat sebelum amal. Nanti ada niat saat amal, ada niat sesudah amal. Jadi bukan berarti ketika amalnya sudah, kemudian sudah selesai, enggak. Tetap itu menjadi sebuah keberlanjutan. Sebelum amal, saat amal, sesudah amal. Biasanya kita memperhatikan niat ini kapan? Sebelum, saat, atau sesudah? Kadang tiga-tiganya lewat. Sebelum enggak, saat juga enggak, sesudah apa lagi? Nah, kalau sebelum amal itu wujudnya apa? Kalau sebelum amal wujudnya adalah azam. Jadi nama wujud niat sebelum amal itu namanya azam. Azam itu artinya tekad. Tekad, keinginan, harapan. Nah, terus apa wujud niat sebelum amal yang kemudian disebut sebagai azam? Wujudnya adalah fillah. Fillah di sini memiliki arti, pokoknya saya berazam, bertekad, berniat, berharap untuk hanya melakukan amal yang fillah. Amal yang fillah itu artinya amal yang sesuai dengan aturan Allah. Itu azam kita sebelum beramal. Ini niat sebelum beramal. Niat sebelum beramal. Jadi ada azam yang kuat, azam yang kuat untuk selama saya hidup ini saya hanya mau melakukan yang diizinkan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan dengan fillah. Kira-kira kita sudah melakukan belum? Sudah. Apapun yang saya lakukan itu harus amal yang fillah. Nah, kemudian saat amal, kalau saat amal itu wujudnya ikhlas. Nah, kalau ikhlas berarti lillah, saya melakukan amal ini hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Karena Allah itu yang paling minimal karena taat kepada Allah. Karena tunduk kepada Allah, karena memenuhi perintah Allah, itu lillah. Itu lillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernafas itu amal bukan
Bapak Ibu sudah pernah niat belum untuk apa Bapak Ibu bernafas? Salah satu contoh, kita nggak peduli dengan niat. Padahal sayang banget Bapak Ibu. Bernafas itu kan syarat untuk bisa menjaga hidup. Betul? Ya. Salah satu yang menjadi syarat hidup kita terjaga adalah kita bernafas. Nah, sementara menjaga hidup itu perintah bukan? Perintah. Menjaga hidup itu perintah. Yang salah satunya adalah bernafas. Maka kalau seandainya kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah niat, ya Allah, Bismillah saya bernafas untuk memenuhi perintahmu menjaga hidup saya, maka saya lakukan ini demi memenuhi perintahmu yaitu menjaga hidup. Maka sejak saat itu setiap kali kita bernafas kita dapat ya, cukup sekali, betul. Niat nafas menjaga hidup selama hidup cukup satu kali. Kecuali kalau satu saat Bapak Ibu berhenti nafas, boleh mengulang niat. Tapi kapan kita berhenti nafas? Sekalinya berhenti selamanya. Jadi niatnya cukup satu kali. Berarti kalau belum pernah niat, selama ini Bapak Ibu berniat itu menjadi amal apa? Kalau satu dia baru kasih tahu sekarang, sebenarnya kita udah tahu, belum mengerti. Niat saat kita melakukan amal. Jadi benar-benar semata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau niat sesudah amal, wujudnya syukur. Wujudnya syukur. Dan syukurnya dirumuskan dalam bentuk billah. Dalam bentuk billah. Apa arti billah? Billah itu artinya saya sadar bahwa saya bisa melakukan semuanya ini adalah dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Nah itu ikhlas sesudah niat sesudah amal. Ini yang nanti akan menjaga amal, insya Allah menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang dia bisa benar niat sebelum amal, benar saat amal, tapi sesudah amal niatnya sudah berubah. Terutama kalau ternyata banyak yang muji, nggak nyangka ya, padahal saya biasa-biasa aja melakukan amal, kok orang pada memuji saya ya, wah luar biasa, berarti saya memang orang top. Toples ya. Ya udah hilang itu amal. Tapi kalau dengan syukur, orang pada muji, ya Allah
saya bisa beramalkan dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu. Jadi kalaulah mereka memuji saya, salah mereka. Ya Allah, saya nggak berhak atas pujian ini, Engkau yang lebih berhak. Aku kembalikan pujian ini kepadamu. Ya, itu pengertian dari billah. Syukur, ya, karena saya bisa melakukan amal ini betul-betul karena bantuan Allah. Inilah Bapak Ibu yang rahmat Allah, hakikat dari niat. Nah, kalau kita niat sudah seperti ini, apa pengaruhnya? Niat yang dipenuhi fillah, lillah dan billah. Karena niat itu harus fillah. Jadi kalau amalnya saja amal buruk, ya nggak bisa lillah, nggak bisa billah. Jadi fillah, lillah, billah itu yang harus paralel. Ya. Ada orang ngerasanya orang lain, terus dia tanya, "Bu, kenapa ngerasanya?" Soalnya orang-orang seneng nih kalau saya ngerasanya. Kan berarti saya menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain tapi nggak fillah kalau begini. Iya. Maka sebaik apapun niat tidak akan mengubah yang buruk tetap buruk. Jadi niat yang dipenuhi fillah, lillah dan billah adalah sumber cahaya hati, dan dari hati yang bercahaya akan memancarlah niat-niat yang baik lagi. Jadi orang kalau niatnya betul-betul fillah, lillah, billah, itu mendidik hati betul, sehingga hati kita itu betul-betul hati yang fillah, lillah dan billah. Nah, kalau hati sudah fillah, lillah dan billah, pasti hati itu akan bercahaya. Nah, cahaya hati ini akan membuat niat kita di dalam melakukan amal menjadi semakin bercahaya. Niat yang semakin bercahaya semakin membuat terang hati. Hati yang semakin terang membuat niat juga tambah terang. Niat yang tambah terang akan membuat hati semakin bertambah terang. Waduh, kalau terus kita bisa lihat hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya, akan sangat boleh jadi, betul-betul bisa meyakini apa yang tidak bisa diyakini oleh orang yang belum seperti orang seperti ini. Jadi intinya penting bagi kita untuk menjadikan niat kita betul-betul fillah, lillah dan billah. Sebab kalau enggak, ya nanti kebalikannya, ya, niat yang tidak fillah, lillah dan billah, atau ya, ini harusnya atau ya, tidak fillah, tidak lillah, atau tidak billah. Jadi salah satunya saja nggak ada, itu akan menjadi sumber redupnya cahaya hati. Ada orang yang amalnya fillah, lillah, tapi tidak billah, itu akan menyebabkan hatinya redup. Atau amalnya fillah, billah, tapi nggak lillah, dan hati yang redup akan muncul niat-niat yang buruk lagi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian akhir dari kajian kita ingin menyampaikan kembali nasihat beliau. Kalau begitu, niat kita di dalam melakukan amal yang paling simpel tapi kemudian mencakup semuanya itu apa? Nah, ini kemudian beliau menyampaikan di halaman berikutnya. Ini masih nasihat beliau, Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Fa'alaika alla taqula qawlan, fa'alaika, maka wajib bagimu alla taqula qawlan, untuk tidak mengucapkan ucapan, wala ta'mal amalan, dan tidak melakukan satu amal, wala ta'azamu ala amrin, dan tidak berazam untuk melakukan sesuatu, illa wa takuna nawiyan bidzalika, kecuali dalam keadaan kau berniat bidzalika dengan semuanya. Niatnya adalah at-taqarrubah
diri kepada Allah. Jadi kalau mau dibuat simpel, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita inginkan, kita harapkan, kita cita-citakan, semuanya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah hati itu betul-betul akan bisa dikendalikan oleh niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi buka HP, boleh nggak HP? Boleh. Tapi pastikan niat saya membuka HP ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau mau membuka apa, itu sudah niatnya. Niat saya pengen taqarrub kepada Allah. Apapun itu harus dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masak niatnya taqarrub kepada Allah. Nah, untuk bisa masak apa hubungannya dengan taqarrub? Taqarrub itu kan amal yang ya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat ya, penjelasan beliau ya. Jadi kadang kita bertanya, apa sih taqarrub itu? Ya. Taqarrub itu pengertiannya adalah upaya mendekatkan hati kita dengan Allah. Jadi kalau kita taqarrub ya, sering ayo taqarrub sama Allah, itu maknanya adalah upaya mendekatkan hati kita dengan Allah dan mendekatkannya dengan amal-amal yang disukai Allah, dengan amal-amal yang disukai oleh Allah. Ibu mau ngapain? Mau taqarrub sama Allah. Kok pegang kantor? Iya, ini pas acara sinetron. Ya, jelas nggak nyambung. Jadi amalnya amal yang disukai oleh Allah sampai hadir balasan dari Allah berupa cintanya. Sampai hadir balasan dari Allah berupa cinta. Jadi kalau cinta Allah ini sudah hadir, itu berarti betul-betul kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi tanda bahwa kita sudah dekat dengan Allah adalah timbulnya rasa cinta kepada Allah dan Allah juga mencintai kita. Ini juga sekaligus Bapak Ibu, tanda kalau Allah mencintai kita adalah kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan taqarrub. Sebagaimana yang disebutkan oleh ini hadis qudsi panjang. Inna Allah Ta'ala qala. Jadi ini hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, man 'adani waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh dia telah mengizinkanku untuk memerangi dia. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kekasih Allah, itu sama dengan mengumandangkan perang dengan Allah. Jadi kita kalau melihat ada orang mencela ulama, mencaci ulama, itu kadang suka ngeri. Ya, orang sedang ngajak perang sama Allah. Ya nggak tahu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tiadalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba yang lebih aku sukai mimma faratu 'alaihi, ketimbang apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi amal taqarrub yang paling disukai oleh Allah adalah kalau kita melakukan amal fardu.
Jadi kalau mau diurutkan, amal fardu itu amal yang paling utama untuk membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa sholat fardu, puasa fardu, ya haji, zakat, apa saja yang Allah fardukan itu menjadi amal yang paling disukai oleh Allah kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yazalu 'abdi, dan tiadalah hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafili, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ya berarti di bawah amal fardu adalah amal sunnah, sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Tanda kalau Allah mencintai kita, kita menjadi orang yang sangat mencintai Allah. Kalau berpegang pada hadis ini, kata Ibu yang dirahmati Allah, kan yang membuat kita dekat dengan Allah itu amal fardu dan amal sunnah. Bicara soal amal fardu, bukankah kita melakukan terus menerus? Amal sunnah juga tidak kurang, terus menerus kita lakukan. Begitu sejak puluhan tahun yang lalu. Betul? Kalau betul, kira-kira hari ini sedekat apa kita dengan Allah? Kalau belum terasa, kita dekat dengan Allah. Dengan cara apa kita berjalan mendekatkan diri kepada Allah? Dengan beramal yang disukai Allah, yaitu amal fardu dan amal sunnah. Dan sehingga kalau amal fardu dan amal sunnah ini terus kita lakukan, kan hati kita bergerak menuju Allah, bergerak menuju Allah. Kalau terus bergerak, pasti akan sampai. Pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau hatinya sudah sampai kepada Allah, salah satu yang dirasakan adalah fi qalbi ghairullah. Betul-betul hamba-hamba seperti ini akan merasakan, ya, di hatiku ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Di hatiku nggak ada yang lain kecuali Allah. Jadi selain Allah nggak ada di hati. Kita kalau mau ngecek hati kita, di hati kita ada apa aja, Bapak Ibu? Kata sendal ada di dalam hati kita. Buktinya seminggu yang lalu sendal hilang, masih diingat-ingat. Itu artinya sandal sudah ada di dalam hati. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya amal baik yang disertai hati yang membuat hati kita dekat dengan Allah. Jadi kalau mau dikoreksi, bisa jadi kita memang banyak melakukan amal, amal fardu, amal sunnah, tapi kita tidak menyertakan hati di dalam amal ibadah atau amal salih kita. Nah, ketika nggak menyertakan hati, ya bagaimana mungkin hati bisa dekat dengan Allah? Karena yang membuat kita dekat dengan Allah itu amal baik, tapi amal baik yang disertai dengan hati. Jadi kalau dibaca catatan, ya bisa jadi ini catatan. Buktinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sholat, seringnya hati kita ikut sholat atau kita biarin jalan-jalan? Nah, ini dia masalahnya.
badan kita sholat, hatinya nggak ikut sholat, maka mungkinkah hati jadi dekat dengan Allah? Ya enggak. Tapi kan badannya sholat. Nah ini dia, badan itu nggak bisa dekat dengan Allah. Yang bisa dekat dengan Allah itu hati. Imam tarawih baca surat panjang, hatinya ngedumel. Nah kalau hati ngedumel, artinya hati ikut sholat nggak? Enggak. Saya juga agak kaget tadi malam sholat tarawihnya, karena tadi malam saya sholat tarawih tidak di masjid yang biasa saya sholat. Kalau di masjid yang biasa saya sholat itu selesai jam 8:30. Tadi malam saya kaget jam 8 kurang 10 menit sudah selesai. Ini yang salah yang mana? Tapi ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya, kita tetap saja sholat, karena ini juga bagian dari takarrub kepada Allah. Tapi kalau biasanya selesai jam 10, jam 8 kurang 5 atau kurang 10, terus satu saat pindah ke masjid yang selesainya 8:30, itu baru ujian. Begini, mendingan balik lagi aja kan ke masjid yang lama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang begini ya keadaannya, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi amal itu nggak bisa dilepaskan dengan hati. Maka ini yang kemudian harus menjadi PR kita, menyatukan hati dan amal menuju takarrub. Jadi bagaimana caranya waktu kita melakukan amal, hati itu ikut beramal. Hati itu ikut beramal. Ada nggak orang yang ngasih baju yang yang lumayan bagus gitu. Terus baju itu dipakai oleh seseorang yang lihat, itu kan dulu baju saya, kok saya kasihkan ke dia. Itu berarti dia beramal pakai hati nggak? Nah, hatinya nggak ikut sedekah. Yang sedekah cuma tangannya saja. Jadi ini PR kita Bapak Ibu, gimana caranya agar amal menyatu dengan hati? Gimana caranya agar amal menyatu dengan hati? Sebenarnya jawabannya tadi kita sudah sampaikan. Amal itu akan menyatu dengan hati lewat niat. Yani niat yang fillah, lillah, dan billah. Ya. Niat yang fillah, lillah, dan billah. Sebagai penutup Bapak Ibu, ya sekaligus ini kayak bukan workshop ya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan fillah, lillah, dan billah itu di dalam amal kita. Karena kalau betul-betul amal kita fillahnya dapat, lillahnya dapat, billahnya juga dapat, maka insya Allah harusnya di usia kita saat ini kita sudah betul-betul sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mengimplementasikan ini, Bapak Ibu? Kita mengetahui kalau amal baik itu ada 4 macam. Ada yang disebut amal baik qauliyah atau qalbiyah. Ada yang disebut qauliyah, ada yang disebut fi'liyah, dan ada yang disebut maliyah. Qalbiyah itu amal baik yang dirasakan. Ini dirasakan oleh hati. Amal baik yang dirasakan oleh hati. Contohnya tawakal, sabar, ikhlas, qanaah, yakin. Itu kan semuanya ada di dalam hati. Adanya di dalam rasa, ya, merasa yakin, ya, merasa ikhlas, merasa ridho, merasa cukup. Itu namanya amal baik qalbiyah. Yang kedua amal baik qauliyah, ini amal baik yang diucapkan, baca Quran, zikir, ya, menyampaikan ilmu, nasihat, itu masuk kategori amal baik qauliyah. Amal baik qauliyah yang ditindakkan, Bapak Ibu berjalan ke sini untuk ngaji, itu amal baik qauliyah. Sholat itu ada fi'liyahnya, tapi juga ada
qauliyahnya yang baca Fatihah, baca doa, baca tasbih, itu qauliyah di dalam sholat. Fi'liyahnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu amal baik fi'liyah di dalam sholat. Dan yang terakhir amal baik madiyah. Jadi amal baik yang diberikan, karena madiyah itu artinya harta, memberikan harta, entah atas nama sedekah, infak, zakat, wakaf, hadiah, itu semuanya adalah amal baik madiyah. Nah Bapak Ibu, kita nggak menyampaikan semuanya, kita ingin sampaikan satu saja. Jadi bagaimana agar hati itu menyertai amal baik qalbiyah. Jadi waktu kita melakukan amal baik qalbiyah itu betul-betul disertai dengan hati. Jadi memang pesannya, kalau kita ingin amal-amal ini membuat kita dekat dengan Allah, lakukan semuanya dengan hati. Lakukan semuanya dengan hati. Jadi kalau ibu baca Quran, itu kan amal baik qauliyah. Tapi benar-benar menghitung halaman sisa. Dan ketika kemudian ya Allah, kok masih panjang, kapan selesainya? Nah, itu berarti amal qauliyahnya pakai hati nggak? Maka walaupun bisa khatam, tetap hatinya tidak akan dekat dengan. Kenapa hatinya nggak diajak amal? Kayak ibu pergi sendirian sampai di Jakarta, turunnya ada anak saya nggak saya bawa. Sama ada orang yang melakukan amal tapi nggak pakai hati. Nah, jadi hati selalu menyertai amal. Kita ingin mencukupkan pada menghadirkan hati dalam amal baik qalbiyah. Kenapa? Karena ini menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Jadi kalau di dalam melakukan amal baik qalbiyah kita sulit menghadirkan hati, hampir bisa dipastikan kita juga akan sulit menghadirkan hati di dalam amal qauliyah, fi'liyah maupun madiyah. Tapi kalau kita bisa menghadirkan hati di dalam amal baik qalbiyah, insya Allah kita juga akan bisa menghadirkan hati di dalam amal baik qauliyah, fi'liyah, dan madiyah. Dan memang amal baik kan cuma 4 ini. Kalau mau dibagi ya cuma 4. Haji itu amal baik yang madiyahnya ada nggak? Ada. Qauliyahnya ada. Fi'liyahnya ada. Qalbiyahnya ada. Nah, tapi ini yang kita spesifik qalbiyah saja. Apa contohnya? Nah, ini contoh amal baik yang qalbiyah: pasrah, tawakal, sabar, husnullah, syukur, rahmah, ridha, zuhud, yakin. Ini semuanya ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya agak aneh kalau ada orang melakukan amal baik qalbiyah tapi nggak pakai hati. Itu sebenarnya agak aneh. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, banyak memang orang yang melakukan amal baik qalbiyah tapi nggak pakai hati. Kayak sabar. Sabar itu amal qalbiyah. Tapi ada nggak orang yang sabar terus dia bilang dia mau gimana lagi? Wah, gimana lagi kalau saya nggak sabar? Itu berarti sabarnya pakai hati nggak? Enggak. Iya, enggak. Bapak Ibu, cukup 3 hal saja kalau kita ingin menghadirkan hati di dalam amal baik qalbiyah. Yang pertama, didasarkan pada iman semata kepada Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya dilakukan karena kerinduan kepada akhirat. Dan yang ketiga, dibebaskan dari harapan-harapan duniawi. Kalau 3 ini terpenuhi, berarti amal qalbiyah kita betul-betul amal qalbiyah yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah bisa seperti ini, menghadirkan hati di dalam amal qalbiyah, sekali lagi menghadirkan hati di amal qauliyah, fi'liyah, dan madiyah, itu akan sudah dengan sendirinya. Kita mulai dari yang pertama. Ya,
dasarnya iman. Iman kita kepada Allah. Kita angkat satu contoh dulu, amal qalbiyah, yaitu yakin. Kenapa contohnya yakin? Karena tidak ada amal qalbiyah yang lebih meyakinkan selain amal qalbiyah bernama yakin. Amal qalbiyah yang paling meyakinkan itu apa, Bapak Ibu? Ya yakin. Yakin. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Bapak Ibu yakin nggak kepada Allah? Yakin. Kalau betul Bapak Ibu yakin kepada Allah, sudahkah kita yakin karena iman? Tiba-tiba nggak ada jawaban. Ya, karena kalau yakin bukan karena iman, ya yakinnya cuma ya yakin-yakinan, yakin pura-pura, yakin yang tidak akan membuat kita dekat dengan Allah, yakin yang membuat kita tidak yakin ke Allah. Ada nggak orang yang yakin ke Allah tapi dia nggak yakin ke Allah? Ada. Kira-kira contohnya siapa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menjadi contoh. Yakin ke Allah tapi ternyata nggak yakin sama Allah. Itu tanda berarti kita yakin tidak didasari iman. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya harus menjadi perhatian yang paling asasi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba telusuri. Tapi kalau saya lihat wajah Bapak Ibu ini wajah yang yakinnya karena iman. Tapi kita buktikan ya. Nah ini cara membuktikannya. Bapak Ibu, yakinkah kita kalau kuburan adalah tempat yang angker? Yakin atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti memang betul Bapak Ibu orang yang beriman. Sebab Bapak Ibu, kalau sampai ada orang yang yakin kalau kuburan itu angker, itu bagian dari iman bukan? Ya bukan. Itu bukan bagian dari iman. Iya. Jadi kalau betul Bapak Ibu mengatakan kuburan bukan tempat yang angker, itu menunjukkan kalau Bapak Ibu betul-betul orang yang beriman. Bapak Ibu nggak percaya kalau kuburan itu tempat yang angker, betul? Kalau betul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang Ibu rasakan saat harus melewati kuburan sendirian tahun-tahun lagi? Gimana rasanya? Loh, kalau merinding itu artinya Bapak Ibu yakin nggak kalau kuburan tempat yang angker? Kalau betul yakin kuburan itu bukan tempat yang angker, yakin kuburan itu bukan tempat yang angker, Bapak Ibu melewati kuburan biasa atau merinding? Kalau merinding berarti yakin atau tidak yakin kalau kuburan itu angker? Kalau merinding. Loh, kalau nggak yakin kenapa merinding? Ya, mau pondok, mau separuh, mau sepertiga. Kalau sampai merinding kan berarti tandanya kita yakin kalau kuburan itu tempat yang angker. Lantas di mana iman kita? Padahal meyakini kuburan tempat yang angker itu bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan iman? Tidak sesuai dengan iman. Lantas kenapa kita merinding? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita coba lanjutkan dulu ya. Bapak Ibu, yakinkah kita kalau Allah pasti menjaga kita dari segala keburukan makhluknya? Yakin? Nah kalau yakin ini berarti tanda iman bukan? Kalau ini kan tanda iman.
yakinlah Allah itu pasti akan menjaga kita dari segala keburukan. Yakin Allah menjaga. Itu yakin kita seperti ini adalah yakin yang didasarkan pada iman. Ini yakin yang didasarkan pada iman. Nah, kalau kita betul yakin Allah pasti akan menjaga kita, melindungi kita dari segala keburukan makhluk, kita jalan-jalan lagi ke kuburan. Kok mesti terus apa? Iya, karena kita ingin melihat sejauh mana selama ini kita yakin pakai iman enggak. Apa yang kita rasakan ya saat harus melewati kuburan sendirian dalam keadaan kita yakin kalau Allah pasti menjaga kita. Kita yakin, bahkan kita sampai hasbunallah wa ni'mal wakil, yakin Allah pasti melindungi kita. Kita melewati kuburan dalam keadaan yakin Allah menjaga kita, melindungi kita. Pertanyaannya, dalam keadaan kita yakin kalau Allah menjaga kita, melindungi kita, kita tenang atau tetap merinding? Kalau tetap merinding, berarti kita lebih yakin sama angkernya kuburan atau sama perlindungan Allah? Kalau tetap merinding, itu kita lebih yakin kepada perlindungan Allah atau angkernya kuburan? Kalau begitu berarti selama ini kita imannya sama kuburan atau sama perlindungan Allah? Tapi kalau ini betul-betul masih ada pada diri kita, itu tandanya apa Bapak Ibu? Kita masih punya catatan tentang iman kita. Yakin kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akhirnya menjadi banyak. Kalau ini belum menyertakan iman, ya nanti hal-hal yang lain juga menjadi berat. Walaupun nanti kalau contoh, ya sekaligus ini sebagai penutup Bapak Ibu, ini amal qalbiyah yang lain, sabar. Sabar, Bapak Ibu, Ibu, Bapak pernah sabar enggak? Sering. Ya, ibu-ibu sering. Ya. Bapak-bapak, emang bapak-bapak nggak sering. Ya. Kalau bapak ibu pernah sabar, nah ini pertanyaannya, tolong jawab. Sudahkah kita bersabar karena iman? Waktu bapak ibu akhirnya bisa bersabar itu karena iman, bukan? Atau gini aja deh, dihina orang, dicaci maki orang, kan kita harus sabar, betul? Waktu kita sabar, itu rasanya sabarnya itu sesek menahan, susah dan berat, atau lapang dan tenang? Nah, kalau sesek menahan itu berarti dasar sabarnya iman, bukan? Bukan. Itu sabar pencitraan. Kalau susah dan berat itu sudah karena iman, bukan? Baru setengah. Kalau setengah sabar itu namanya bukan sabar, itu baru sab. B-nya juga cuma separuh. Nah Bapak Ibu, jadi kita cenderungnya memilih A, B, atau C. Jadi contoh semisal ya, ini contoh
mudah-mudahan sih nggak ada contoh ini dalam kehidupan kita, tapi kita bisa bayangkan ya, ada istri punya suami bawaannya marah ya. Istrinya sabar, tapi kira-kira sabarnya istri ini sabar yang mana? A, B atau C? Ada nggak yang istri si mertua ini kemudian nasihatin anaknya ya, Jo, katakan namanya Jo, kamu jangan gitulah ya. Kasihan istrimu itu kan wanita paling baik loh ya, wanita paling baik dalam pandangan ibu, jangan kamu marahi, pokoknya dinasehatin ya, semuanya jangan sekali-kali kamu marah. Awas kalau kamu marah lagi sama si istrimu. Nah, terus si mertua ini menyampaikan kepada menantunya, Endo, ibu itu prihatin kamu suka kena marah si Jo itu ya. Tapi ibu sudah nasihatin si Jo untuk jangan sekali lagi marah sama kamu ya. Udah kamu yang tenang ya, kamu yang tenang. Nanti kalau ternyata si Jo itu marah lagi sama kamu, ibu sudah bernadar, ibu akan kasih kamu uang 1M. Ibu bernadar, ibu kasih kamu uang 1M kalau si Jo ternyata marah lagi sama kamu. Dan mertuanya memang kaya raya dan baik, nggak pernah ingkar janji. Ibu, setelah si menantu ini ya, mendengar pernyataan si mertua, kira-kira beliau menjadi istri yang takut kena marah nggak? Kenapa nggak jadi takut dimarahi? Karena dia sudah mendengar janji mertuanya. Bahkan setengahnya marahnya suami diapakan? Jadi kalau ketemu suami, loh kok nggak marah ya? Itu kecewa nggak? Padahal biasanya marah, sekarang kok nggak pernah marah gitu. Kecewa. Tapi kalau tiba-tiba suaminya marah, betul-betul marah, kira-kira apa yang akan diucapkan oleh istri? Alhamdulillah, cair satu. Ibu, kenapa bisa berubah? Gara-garanya apa? Ada pernyataan janji dari mertua, kalau dimarahi dapat uang 1 miliar. Betul. Tapi mertuanya bilang asal jangan cari-cari gara-gara. Tapi kira-kira ada nggak mertua yang sampai segininya ke menantu? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ingin sampaikan sosok yang segala-galanya bagi kehidupan kita ya, yang perhatiannya kepada kita amat sangat luar biasa. Siapa? Ibu. Yakinkah kita kalau Allah akan memberi pahala tiada hingga untuk hamba-hambanya yang sabar? Yakin? Yakin? Kalau ibu nggak yakin, nih saya sampaikan berita gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ada di surat Az
sunat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang tanpa hingga, tanpa batas, tiada terhingga untuk orang-orang yang sabar. Kalau si mertua tadi kan cuma janji 1 miliar, Allah menjanjikan pahala tanpa batas, pahala tanpa batas. Pertanyaannya, ibu iman gak dengan firman Allah? Ibu lebih percaya sama ucapan mertua atau ucapan Allah? Kalau betul kita iman dengan janji Allah, maka kira-kira apa yang kita rasakan saat harus bersabar? Sesek, susah, atau lapang dan tenang? Lapang dan tenang. Bismillah Bapak Ibu. Kenapa kita pilih lapang dan tenang? Ya, karena Allah sudah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau kita dihina orang, wajah kita wajah apa? Minimal wajah tenang, wajah lapang. Di benak kita apa? Ya Allah, cair. Betul nggak? Itu kalau kita sabarnya disertai dengan iman. Sabar kita disertai dengan iman. Kita sebenarnya sudah punya iman belum? Sudah punya? Ya udah, kalau sudah punya tinggal diapakan? Dipakai. Jadi kalau kita yakin karena iman kita kepada Allah, sabar karena iman kita kepada Allah, ikhlas iman kita kepada Allah, tawakal iman kita kepada Allah. Kalau semuanya karena iman, maka insya Allah udah secara otomatis gimana ibu, hati kita dekat dengan Allah. Hati kita dekat dengan Allah, sedekat menantu dengan mertuanya. Betul? Kalau menantu itu nggak dekat dengan mertua, mungkin nggak sih mertua akan memberikan janji? Maka kata kuncinya memang jangan lupa semuanya harus karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu, sudah jam 10 lewat. Mudah-mudahan walaupun belum tuntas, Allah yang menuntaskan jadi kepahaman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Syukur tiada kira atas karunia nikmat hidup yang Kau curahkan kepada kami. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat hidup ini, karena kami tahu ya Allah, di dalam keseluruhan hidup kami ini tersimpan rahmat-Mu, tersimpan rahmat yang tiada terkira untuk kami. Kami mensyukuri nikmat hidup karena kami mensyukuri rahmat-Mu ya Allah. Kami sadar betul kami tidak akan mungkin bisa hidup dengan baik tanpa rahmat-Mu, tanpa rahmat-Mu. Karena itu ya Allah, izinkan kami selalu menemukan dan merasakan rahmat-Mu di dalam apapun yang ada dalam hidup kami ini ya Allah. Tanpa rahmat-Mu tidak akan mungkin kami bisa saum, tanpa rahmat-Mu tidak akan mungkin kami bisa sholat, tanpa rahmat-Mu kami tidak akan mungkin bisa berkumpul bermajelis seperti ini. Karena itu ya Allah, langgengkan rahmat-Mu untuk kami, langgengkan rahmat-Mu untuk kami ya Allah, langgengkan rahmat-Mu untuk kami, agar kami selalu merasakan rahmat-Mu di dalam apapun, selalu menemukan rahmat-Mu di dalam apapun. Dan ya Allah, ya Karim, jadikan semua amal-amal baik kami yang kami lakukan sebagai karena rahmat-Mu ini
Tidak ada yang kami harapkan dari melakukannya kecuali hanya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Cukup hanya rahmat-Mu yang menjadi harapan kami ya Allah. Cukup rahmat-Mu yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Selain rahmat-Mu ya Allah, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Engkau yang lebih tahu, yang lebih baik untuk kami ya Allah selain rahmat-Mu. Adapun kami ya Allah, sungguh cukup rahmat-Mu yang menjadi harapan kami. Karena itu ya Allah, jadikan semua yang ada dalam hidup ini adalah rahmat-Mu untuk kami. Jadikan sehat kami ini adalah rahmat-Mu untuk kami. Jadikan kalaupun suatu saat sakit, jadikan sakit ini adalah wujud rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan kayanya kami adalah rahmat-Mu, miskinnya kami adalah rahmat-Mu. Sungguh kami yakin ya Allah, kalau segalanya adalah karena rahmat-Mu, pasti untuk kebaikan kami ya Allah, pasti untuk kebaikan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan rahmat-Mu bantu kami ya Allah, bantu kami agar apapun amal baik yang kami lakukan tidak hanya dengan badan kami lakukan tidak hanya dengan tubuh kami, tapi juga dengan sepenuh iman kami kepadamu ya Allah, sepenuh iman kami kepadamu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya Allah, jangan biarkan kami melakukan amal tanpa iman, jangan kau biarkan kami berbuat tanpa iman. Hadirkan selalu iman kami di dalam amal-amal kami, agar amal-amal kami ya Allah membuat hati kami semakin dekat denganmu, membuat hati kami semakin dekat denganmu ya Allah. Sudah puluhan tahun kami menjalani hidup di alam dunia ini, tapi ya Allah sampai detik ini kami merasakan betapa hati ini masih jauh denganmu ya Allah. Masih belum punya kerinduan kepadamu, masih belum ada rasa cinta kepadamu, masih punya rasa takut ya Allah bertemu denganmu ya Allah. Bagaimana mungkin kami takut berjumpa denganmu, padahal Engkau lah satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup kami. Engkau lah satu-satunya kekasih dalam hidup kami ya Allah. Engkau satu-satunya dambaan kami, cinta kami, rindu kami, harapan kami ya Allah. Takdirkan di sisa umur ini, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kuatkan kami ya Allah, agar sisa Ramadan ini kami isi dengan amal-amal kebaikan yang kami lakukan dengan sepenuh iman kami kepadamu, agar di akhir Ramadan nanti kami betul-betul merasakan nikmatnya hidup dekat denganmu ya Allah, merasakan betul cintamu, rindumu kepada kami ya Allah. Buatlah kami betul-betul bisa merasakan suasana seperti ini dalam hidup kami, agar pada saatnya nanti ya Allah ajal datang menentukan kami harus pulang kembali kepadamu, kami menyambut datangnya ajal dengan senyum terbaik kami. Kami pulang kembali ke haribaanmu dengan membawa cinta kepadamu, dengan membawa rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu hadirkan hidup ini betul-betul rahmat bagi kami, rahmat di kami, rahmat di orang tua kami, lebih-lebih orang tua kami yang saat ini sudah di alam kubur ya Allah. Cahayai kuburnya, rahmati kuburnya, penuhi kubur kedua orang tua kami ya Allah, dengan nikmat kubur, dengan cahaya. Dan izinkan kami bisa bertemu dengan orang tua kami di surga nanti, bertemu juga dengan keluarga kami, bertemu dengan semua anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Dengan rahmat-Mu kumpulkan kami di surga yang sama. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu pula izinkan ya Allah di bulan Ramadan kali ini, izinkan kami bisa bertemu, berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan rahmat-Mu,
Kuatkan kami di Lailatul Qadar nanti dengan ibadah dan amal saleh ya Allah. Kuatkan lahir batin kami dan izinkan ya Allah kami melakukannya betul-betul sepenuh iman kami kepadamu. Tidak ada yang kami harapkan kecuali hanya rahmat-Mu. Allahumma rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.